Cerita dimulai ketika pengantin wanita bernama Nara terus merenungkan hari pernikahannya. Sementara itu, mantan pacarnya Jungyol terus memikirkannya sambil mabuk di bar. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk mengacaukan pernikahan dan membawa Nara kembali ke pelukannya. Namun, sesaat sebelum Jungyol pergi meninggalkan bar, sang mantan ternyata sudah bergerak terlebih dahulu untuk menemuinya. Dia kabur dari pernikahannya dengan segala keyakinan bahwa cinta sejatinya adalah Jungyol. Jungyol meminta maaf dan Nara menasihatinya untuk tidak terlambat di lain kesempatan, karena sebagai pria dialah yang seharusnya melakukan tindakan pertama. Saat bertemu ibu Nara, Jungyol sangat gugup dan tidak percaya diri. Keluarga Nara sangat kaya, sementara dia belum bekerja dan masih menempuh pendidikan hukum. Mengejutkannya, ibu Nara merestuinya tanpa syarat apapun dan bahkan menyiapkan apartemen serta uang tunai untuk biaya awal kehidupannya bersama Nara. Masalah utama yang harus dihadapi Jungyol adalah dia harus meyakinkan ayah Nara, seorang jenderal yang sangat galak dan tidak kenal ampun. Jungyol hampir mati ditembak oleh ayah Nara yang pada awalnya tidak memberikan restu. Tapi setelah Nara menegaskan bahwa dia sangat mencintai Jungyol, ayahnya itu tidak bisa berbuat apa-apa dan mereka akhirnya menikah. Pernikahan mereka terdengar seperti kisah film romantis, sampai akhirnya berubah menjadi thriller ketika mereka mulai membenci satu sama lain. Jungyol akhirnya bekerja sebagai pengacara setelah mendapatkan lisensi advokatnya, sementara Nara menjadi produser film. Mereka berdua sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk bersama. Karena terlahir dari keluarga kaya, Nara selalu memikirkan solusi praktis, meski itu membuatnya boros. Jungyol yang sangat hemat selalu menentangnya karena dia berasal dari keluarga sederhana. Pernikahan mereka terus berjalan menuju kehancuran, sampai akhirnya mereka berdua memutuskan untuk berpisah. Setibanya di pengadilan, mereka berdua saling menyalahkan di hadapan hakim. Menurut Jungyol, Nara itu sangat jorok, tidak pernah memasak dan suka menyimpan banyak makanan di kulkas sampai busuk. Nara tidak mau terus disalahkan. Dia mengungkit beberapa kejadian masa lalu tentang Jungyol yang selalu merasa rendah diri karena belum bekerja. Nara tidak pernah menuntut apapun darinya dan dia sangat muak melihat suaminya bersikap seperti itu. Dia juga tidak pernah merasa tenang saat berhadapan dengan ibu mertuanya yang selalu mengungkit perbedaan gaya hidup antara si kaya dan si miskin. Nara memang terlahir dari keluarga kaya dan banyak hal yang tidak dia ketahui tentang kesulitan menjalani hidup, tapi dia tidak suka dianggap berbeda. Pertarungan semakin sengit ketika keduanya mulai membuka aib satu sama lain. Jungyol pernah kedapatan menggunakan hair dryer hanya untuk mengeringkan kemaluannya, yang membuat Nara dan keluarga besarnya sangat bingung. Jungyol membalas berkata bahwa dalam keadaan mabuk dan tidak pernah mandi, Nara selalu minta untuk dicas, alias Keadaan pun semakin menegangkan ketika Nara mengungkapkan bahwa Jungyol pernah berselingkuh. Tapi pernyataan itu langsung dibantah. Jungyol menjelaskan bahwa ada seorang junior di kantor yang menyukainya dan hanya sebatas itu. Sebagai balasan, dia juga berkata bahwa orang yang berselingkuh sebenarnya adalah Nara. Tapi pada kenyataannya, Nara hanya pergi minum bersama calon sutradara untuk proyeknya dan itu membuktikan bahwa pernyataan mereka hanya kesalahpahaman. Hakim bertanya, kejadian apa yang membuat mereka pada akhirnya ingin bercerai? Jungyol bercerita bahwa dia selalu mengalami kesialan terkait ujian advokatnya karena penyakit perut yang dia derita. Di malam sebelum hari ujiannya, Jungyol ingin menghabiskan sisa harinya untuk beristirahat dan bahkan sudah siap berangkat di keesokan harinya. Namun, keadaan rumah saat itu sangat kacau karena Nara yang ceroboh meninggalkan masakannya di dapur dan hampir membakar seisi rumah. Jungyol merasa sudah mengabdikan masa mudanya untuk meraih gelar advokat demi Nara. Tapi Nara yang dia perjuangkan tampaknya rela meninggalkan rumah tangga hanya untuk menggeluti bidang entertain yang menurutnya tidak seberapa. Nara yang kesal berkata bahwa dia sudah berjuang mati-matian untuk menafkahi suaminya saat menganggur. Dan seperti apa yang mereka harapkan, hakim mengabulkan permintaan mereka untuk bercerai.
Sebelum resmi bercerai, Jungyol dan Nara harus melewati masa pertimbangan selama 30 hari. Rentang waktu untuk memikirkan kembali hubungan mereka sebelum keputusan akhir. Sepulangnya dari persidangan, di dalam mobil yang melaju, keadaan menjadi sedikit mellow ketika Nara bertanya apa yang membuat Jungyol bertahan sampai sejauh ini jika memang dia sudah mempertimbangkan perceraiannya pada hari ujian advokat. Nara berpikir itu karena cinta, tapi Jungyol meledeknya dengan gayanya yang khas, sampai akhirnya mereka bertengkar dan mengalami kecelakaan lalu lintas. Jungyol dan Nara dirawat di bangsal rumah sakit yang sama. Dan setelah melewati tahap pemeriksaan, mereka dinyatakan mengalami amnesia dengan gejala gangguan identitas disosiatif yang membuat mereka melupakan orang-orang di sekitarnya. Jungyol dan Nara sama-sama mengetahui bahwa mereka sudah menikah setelah mendengar cerita dari perawat. Jungyol tampaknya merasa bangga karena dia menikah dengan baik, tapi tidak dengan Nara yang justru merasa jijik. Tidak lama dari itu, mereka juga sama-sama mengetahui tengah berada dalam proses perceraian setelah mendengar cerita dari Nami, adiknya Nara. Dokter menyarankan agar mereka tinggal bersama untuk membantu memulihkan ingatan karena lingkungan baru hanya akan menghambat proses tersebut. Meski Ibu Jungyol dan Ibu Nara tidak begitu akur dan tidak ingin anak-anak mereka rujuk, mereka sepakat mengikuti apa kata dokter demi kebaikan bersama. Pada akhirnya, Jungyol dan Nara akan tinggal bersama di apartemen mereka untuk sementara. Nami secara khusus ditugaskan oleh ibunya untuk mengawasi Nara agar dia tidak jatuh cinta lagi kepada Jungyol sampai perceraiannya disahkan. Nami dengan enggan mengikuti perintah ibunya dan dia selalu menekankan bahwa pernikahan Nara dan Jungyol adalah malapetaka dan menyarankan mereka untuk terus menjaga jarak. 20 hari menjelang keputusan akhir, keluarga Nara dan Jungyol mengadakan pesta berbagi kenangan untuk orang-orang terdekat. Saat itu, Jungyol dengan canggung bertanya kepada teman seniornya, Kibe, tentang bagaimana dia bisa bertemu dengan Nara. Kibe menjelaskan bahwa dialah yang memperkenalkan mereka di acara Kencan Buta saat dia masih bekerja sebagai pelayan di sebuah bar. Di masa lalu, Jungyol sangat gila belajar, dan saking gilanya dia sanggup belajar di tengah keramaian bar. Saat dia meminta tagihan, Kibe yang menjadi pelayannya saat itu salah paham dan mengira Jungyol membutuhkan teman kencan wanita. Nara yang setengah mabuk kebetulan lewat dan Kibe menariknya untuk bergabung dengan Jungyol yang langsung tertarik kepadanya. Sayangnya, Nara lari ketakutan setelah melihat senyum Jungyol yang sangat aneh. Tidak lama dari itu, Jungyol melihat Nara tersedak dan segera membantunya, lalu membawanya ke rumah sakit untuk diperiksa. Sayangnya, Nara justru jatuh cinta pada dokter yang merawatnya saat itu dan mereka mulai berpacaran selama berbulan-bulan. Namun, kisah cinta mereka berakhir ketika dokter itu selingkuh dan Nara yang patah hati mulai menggila di pertandingan bisbol. Kamera stadion menyorotnya, memperlihatkan Nara dan temannya yang membawa tulisan bahwa dia baru saja diselingkuhi. Jungyol yang kebetulan ada di pertandingan tersebut melihatnya dan dia mulai mendekati Nara. Dia menawarkan payungnya kepada Nara yang sedang menyendiri di halte bus saat hujan, dan itu menjadi momen romantis pertama mereka. Setelah pertandingan pada malam itu, Nara menumpang di mobil Kibe di mana Jungyol memberinya bola kasti. Nara melihat pesan yang tertulis pada bola itu, kalimat ajakan untuk menonton bisbol bersama di lain waktu, dan dia tersipu malu. Nara meminta nomor Jungyol sebagai gantinya, dan begitulah bagaimana mereka bisa bertemu sebelum menjadi sepasang kekasih. Nara mendengar cerita yang sama dari teman-temannya, dan dia mulai menyadari bahwa Jungyol tampak memesona di beberapa kesempatan. 15 hari menjelang keputusan akhir, Jungyol dan Nara menjalani hipnoterapi untuk memancing ingatan mereka. Ahli hipnotis memandu keduanya menuju alam bawah sadar dan mulai bertanya mengenai beberapa hal di masa lalu. Dalam ingatannya, Jungyol melihat panci terbakar di pagi hari sebelum ujiannya dimulai. Ahli hipnotis ingin tahu bagaimana itu terjadi, dan Nara menjelaskan bahwa dia hendak memasak bubur untuk Jungyol karena tahu dia menderita iritasi usus besar. Sayangnya, dia terlalu lelah untuk terus terjaga dan akhirnya panci tersebut terbakar. Melalui potongan ingatan ini, Jungyol menyadari bahwa Nara adalah wanita yang tidak hanya cantik, tetapi juga baik hati.
Jungyol dan Nara mengikuti saran dokter untuk bekerja dan beraktivitas seperti biasanya. Di tengah proses itu, Jungyol terus memikirkan alasannya ingin bercerai. Sementara Nara yang diam-diam memperhatikan Jungyol mulai menyadari bahwa suaminya terlihat manis, tapi dia terlalu malu untuk mengakuinya. Keesokan harinya, mereka tidak sengaja masuk ke kamar mandi bersamaan dan sangat terkejut. Setelah kejadian itu, Jungyol mulai mengingat beberapa momen romantis dan bergairah saat bersama Nara. Dokter yang mengetahui cerita ini menyarankan mereka untuk memperkuat hubungan, berharap akan semakin banyak ingatan yang muncul. Malam harinya, Jungyol mengajak Nara untuk pergi berkencan melalui pesan, dan dia setuju. Keesokan harinya mereka pergi secara terpisah dari rumah agar Nami tidak curiga. Mereka pergi ke stadion bisbol dan menemukan bola kasti di tengah kunjungan tersebut. Kemudian mereka pergi makan bersama. Di masa lalu, perbedaan selera selalu menjadi masalah untuk mereka. Jungyol sangat menyukai bibimbap, sementara Nara sangat menyukai pasta. Namun, perbedaan itu kini tidak menjadi masalah karena mereka bisa memakan keduanya secara bersamaan. Malamnya, ketika hujan mulai turun, Nara teringat dengan kenangan indah saat Jungyol menawarkan payung kepadanya dan dia langsung menciumnya. Namun, Nara yang terkejut refleks menampar Jungyol dan mereka akhirnya pergi ke bar milik Kibe. Teman-teman yang lain juga ada di sana untuk berkumpul bersama. Mereka adalah Guidong, teman Jungyol yang menyukai salah satu teman Nara, dan Takho yang tidak banyak bicara dan selalu fokus dengan ponselnya mengamati perkembangan kripto. Pada malam itu, setelah meneguk beberapa gelas minuman beralkohol, Jungyol dan Nara hanyut dalam kisah cinta yang sangat bergairah yang memaksa semua orang untuk pergi dari bar. Di tengah kecanggungan tersebut, Takho yang terus fokus dengan ponselnya tertinggal dan dia tidak menyadari apa-apa sampai akhirnya Kibe menggotongnya keluar. Sejak saat itu, hubungan Jungyol dengan Nara semakin erat. Nami yang hanya bisa mengamati keadaan ini tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai akhirnya dia tidak sengaja melihat Nara dan Jungyol bersenang-senang di kamar mereka dan dia segera melaporkan kejadian itu pada ibunya. Jungyol dengan panik berusaha menghentikannya, tapi dia tidak sengaja menginjak bola kasti yang membuatnya terjatuh dan kepalanya terbentur sangat keras. Jungyol terbangun untuk sesaat hanya untuk menunjukkan gelagat Ame, dan akhirnya dia dilarikan ke rumah sakit setelah pingsan untuk kedua kalinya. Jungyol tidak mengalami cedera serius dan setelah apa yang terjadi, ibu Nara memintanya untuk pergi meninggalkan rumah, menjelaskan bahwa dia harus bercerai dengan Nara sebagaimana mestinya. Jungyol hanya terdiam. Ekspresinya menjelaskan bahwa ingatannya sudah kembali, tapi dia bingung bagaimana menghadapi situasinya. Di samping itu, ibu Nara sudah menyiapkan segala hal untuk mengirim putrinya ke luar negeri setelah perceraiannya disahkan. Nara merasa bahwa dia bisa menyelesaikan masalahnya dengan Jungyol, tetapi sang ibu terus melarangnya. Ibu Nara selalu mendukung putrinya. Bahkan saat semua orang menentang pernikahannya, dia justru merestuinya demi kebahagiaan Nara. Namun setelah melihat rumah tangganya hancur, hatinya ikut terluka. Ibu Nara takut jika putrinya rujuk, ingatannya akan kembali dan pada akhirnya dia tidak akan bahagia lagi. Oleh sebab itu, dia ingin putrinya pergi ke luar negeri dan menjernihkan pikirannya di sana untuk sementara. Di satu kesempatan, Jungyol bertemu dengan Nara yang ternyata sudah tahu bahwa ingatannya telah kembali. Nara berkata bahwa dia bisa merasakan tatapan Jungyol yang tampak seperti membencinya. Jungyol meminta maaf dan Nara terlihat sangat sedih saat Jungyol menjelaskan bahwa hubungan mereka telah berakhir. Periode 30 hari telah selesai. Perceraian Jungyol dengan Nara telah disahkan dan tidak ada alasan bagi mereka untuk bersama lagi. Jungyol tidak merasa senang meski keinginannya telah dikabulkan dan dia terus memikirkannya. Hatinya semakin gelisah saat dia menemukan tulisan Nara pada bola kasti yang mereka temukan saat berkunjung ke stadion. Melalui tulisan itu, Nara mengungkapkan harapannya agar ingatan masa lalu mereka tidak kembali, membuktikan bahwa dia ingin mempertahankan cintanya saat ini dan seterusnya. Sementara itu, Nara mengemasi barang-barangnya dengan perasaan sedih. Ibunya merasa kasihan, tapi dia melakukan ini demi kebaikannya. Keesokan harinya, Jungyol mengemasi barang-barangnya sebelum pergi meninggalkan apartemen. Ibu Nara datang mengunjunginya dan memintanya untuk segera pergi.
Dia juga meninggalkan pesan tersirat kepada Jungyol untuk menemui Nara di bandara sebelum dia terbang. Tampaknya ibu Nara ingin memperbaiki rumah tangga putrinya. Namun dia menyerahkan semuanya pada Jungyol karena ini menyangkut kehidupan bersama. Menyadari hal ini, teman-teman Jungyol mendorongnya untuk memikirkan kembali perasaannya. Namun Jungyol merasa bahwa dia tidak bisa mengubah apapun karena dokumen perceraiannya sudah dicap dan mereka tidak bisa bersatu lagi. Mengejutkannya, Takho yang biasanya diam dan terus menatap ponselnya mulai berbicara. Berkata bahwa dokumen perceraian itu hanya akan diakui negara jika sudah dikirim ke kantor pusat. Jika tidak dikirim dalam waktu 3 bulan, dokumen perceraian itu akan dibatalkan. Jungyol masih memegang dokumen tersebut dan itu artinya dia masih punya kesempatan untuk menyelamatkan pernikahannya. Kibe dan Guidong menyarankan Jungyol untuk memikirkan kenangan indah saat bersama Nara agar dia punya alasan untuk mengejarnya lagi. Meskipun Jungyol hanya bisa melihat kenangan buruk, dia memutuskan untuk pergi ke bandara dan semua orang ikut mengantarnya. Untung Jungyol masih sempat bertemu Nara sesaat sebelum dia pergi. Jungyol meminta maaf kepadanya dan mengungkapkan bahwa sebenarnya dia masih mencintainya. Kenangan buruk mungkin telah merusak rumah tangganya, tapi cintanya untuk Nara masih bertahan di lubuk hatinya yang paling dalam. Sayangnya, perkataan yang sangat tulus itu tidak didengar oleh Nara karena dia menggunakan earphone. Jungyol berusaha mengatakannya lagi, tapi Nara memilih untuk pergi. Namun, ketika Jungyol pergi meninggalkan bandara, Nara juga pergi meninggalkan penerbangannya. Ia kembali dan bertemu lagi dengan Jungyol, lalu berkata bahwa dia lupa melaporkan perceraiannya ke kantor pusat. Nara menjelaskan bahwa perceraian ini mulai terasa tidak adil. Bagi Jungyol, pernikahan mereka mungkin terasa buruk. Tapi bagi Nara yang masih hilang ingatan, pernikahan mereka saat ini penuh dengan kebahagiaan. Agar semuanya menjadi adil, Nara ingin membuat keputusannya sendiri setelah ingatannya kembali, atau sampai periode pelaporan berakhir dalam 3 bulan ke depan. Singkatnya, Nara ingin menggunakan rentang waktu itu untuk memperbaiki hubungannya dengan Jungyol. Cerita pun berakhir ketika Nara dan Jungyol saling berbagi momen kemesraan.